Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Masih sama aku Mutiara dengan NIM 2302011914067, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Diponegoro angkatan 2019. Video kali ini bukan video masak, tapi aku mau icip-icip susu dari 5 merek yang berbeda. Nah, video kali ini aku mau melakukan pengujian sensori, yaitu uji ranking terhadap 5 merek susu yang berbeda dengan varian rasa coklat, yaitu Denkow, Frisian Flag, Ultra Milk, Indomilk, dan Real Good. Dimana kelima merek tersebut sudah aku acak dan aku beri kode angka yang berbeda-beda. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu uji ranking? Jadi uji ranking merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat mutu sensori terbaik dari beberapa sampel berdasarkan hasil kesukaan panelis. Uji ranking juga dapat digunakan untuk mengurutkan 2 sampel atau lebih sesuai dengan intensitas mutu dan kesukaan konsumen. Uji ranking ini bisa dilakukan dengan panelis yang terlatih, semi terlatih, atau bahkan yang tidak terlatih. Tetapi sebaiknya menggunakan panelis yang terlatih agar hasilnya lebih akurat. Uji ranking pada bahan pangan dapat meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Pengurutan uji ranking biasanya berdasarkan intensitas yang tertinggi ke intensitas yang terendah. Nah, supaya lebih paham lagi, yuk simak aku ngelakuin pengujian uji ranking. Berdasarkan pengamatan warna yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa sampel susu dengan kode 131 memiliki warna coklat agak tua. Kemudian dengan sampel susu dengan kode 231 memiliki warna coklat muda. Kemudian sampel susu dengan kode 301 memiliki warna coklat. Kemudian sampel susu dengan kode 307 memiliki warna coklat yang sangat terang. Dan sampel 311 memiliki warna coklat yang sangat tua. Nah, sekarang kita urutin berdasarkan urutan warna dari paling tua hingga ke paling terang, yaitu 311 yang paling tua, kemudian 131, kemudian 301, kemudian 231, dan paling muda itu 307. Warna setiap sampel susu memiliki warna coklat yang berbeda-beda. Nah, perbedaan warna coklat dari kelima sampel susu ini dipengaruhi oleh kandungan kakao di dalamnya. Jadi, semakin tinggi kandungan kakao di dalam susu, maka warna susu akan semakin coklat atau gelap. Selain karena kandungan kakaonya, ternyata warna susu juga dapat dipengaruhi oleh kandungan gula yang berpengaruh pada proses glikasi. Nah, proses glikasi merupakan reaksi antara gugus karbonil dari gula dengan protein yang terkandung di dalam susu, sehingga memunculkan warna coklat. Selanjutnya, pengamatan berdasarkan aroma coklat dari masing-masing susu, dimulai dari 131. Untuk sampel yang ini memiliki aroma coklat yang kuat. Kemudian sampel 231. Aroma coklatnya hanya sedikit lebih kuat yang 131, kemudian 301. Aroma coklatnya masih tidak sekuat 131. Kemudian sampel 307. Aroma coklatnya hampir tidak ada karena lebih dominan aroma susunya. Kemudian di sampel 311 lebih beraroma ke coklat namun ada aroma sereal gitu. Nah, sekarang aku mau urutin dari yang paling kuat coklatnya, itu 131, kemudian 301, kemudian 311, kemudian 231, dan paling tidak ada aroma coklatnya itu 307. Aroma coklat yang muncul dari sampel-sampel susu ini timbul karena adanya senyawa di dalam kakao, yaitu senyawa pirazin. Nah, senyawa pirazin merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi aroma pada susu. Semakin banyak jumlah kakao yang terkandung, maka aroma coklatnya akan semakin kuat. Aroma susu juga dapat berasal dari asam lemak yang terkandung di dalam susu. Nah, selain itu, aroma susu juga disebabkan oleh adanya zat-zat padat yang terkandung di dalam susu. Jadi, susu itu terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu 87,25% adalah zat cair dan 12,7% adalah zat padat, di mana zat-zat padat ini terdiri dari protein, lemak, laktosa, dan mineral. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian ranking berdasarkan rasa manis dari kelima sampel susu. Nah, sebelum
mencicipi setiap sampel susu, diusahakan untuk meminum air mineral untuk menetralisir mulut. Yang pertama, sampel dengan kode 131. Memiliki rasa yang manis, tetapi tidak terlalu kuat. Selanjutnya, sampel 231. Memiliki rasa manis, tetapi masih lebih manis sampel 131. Selanjutnya, sampel 301. Memiliki rasa manis, tetapi masih lebih manis kedua sampel sebelumnya. Selanjutnya, sampel 307. Memiliki rasa yang sangat manis, dan menurut saya ini lebih manis dari ketiga sampel sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, sampel 311. Memiliki rasa yang manis tetapi masih lebih manis 131. Urutan rasa manis susu dari kelima sampel ini menurut saya yaitu dari yang paling manis 307, kemudian 131, kemudian 311, kemudian 231, dan paling rendah itu 301. Kelima sampel susu memiliki rasa manis, rasa coklat, dan rasa susu dengan tingkat yang berbeda-beda. Rasa manis pada kelima sampel susu disebabkan oleh adanya kandungan gula di dalamnya, di mana gula ini berfungsi untuk memberikan rasa manis pada bahan pangan. Jadi semakin banyak gula yang ditambahkan, maka rasa susu akan semakin manis. Selain itu, rasa susu juga dipengaruhi oleh kandungan laktosa di dalam susu, di mana laktosa merupakan gabungan antara glukosa dan galaktosa yang banyak ditemukan pada susu. Laktosa ini berperan sebagai gula alami di dalam susu, sehingga semakin tinggi kadar laktosa, maka susu akan semakin manis. Rasa coklat pada susu disebabkan oleh jumlah kandungan kakao yang terdapat di dalam susu. Rasa yang ditimbulkan oleh kakao ditimbulkan dari proses penyangraian, sehingga penambahan kakao dapat mempengaruhi rasa pada susu. Pada sampel susu dengan kode 311 memiliki rasa coklat dan terkesan ada rasa serealnya. Rasa sereal ini disebabkan oleh adanya kandungan malt atau biji-biji serealia pada sampel susu dengan kode 311. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian ranking berdasarkan kekentalan di dalam mulut. Nah, sama seperti pengujian rasa, setiap mencicipi dari setiap sampel ini diusahakan untuk meminum air mineral untuk menetralisir mulut. Dimulai dari sampel 131. Sampel 131 memiliki tekstur yang kental di dalam mulut. Selanjutnya, sampel 231. Sampel 231 memiliki tekstur yang cair, dan menurut saya ini sepertinya sangat cair. Selanjutnya, sampel 301. Sampel 301 memiliki tekstur yang kental, tetapi masih lebih kental 131. Selanjutnya, sampel 307. Memiliki tekstur yang cair, tetapi masih lebih cair 231. Yang terakhir, sampel 311. Memiliki tekstur yang kental tetapi tidak sekental 131. Nah, saya akan mencoba untuk mengurutkan kelima sampel susu berdasarkan dari yang paling kental, yaitu 131, kemudian 301, kemudian 311, 307, dan paling cair itu 231. Kekentalan susu dipengaruhi oleh keberadaan kasein atau misein dan globula lemak yang terdapat di dalam susu. Selain itu, ikatan antara protein dan lemak juga dapat mempengaruhi kekentalan susu. Kekentalan pada masing-masing susu juga disebabkan oleh adanya kandungan gula dan kandungan susu skim yang terdapat di dalamnya, di mana gula dapat mengikat air sehingga dapat meningkatkan viskositas, serta semakin tinggi konsentrasi susu skim maka viskositasnya juga akan semakin meningkat. Pengujian sensori uji ranking ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari uji ranking ini yaitu pembuatan data dilakukan dengan cara yang sederhana, pengujian yang singkat tetapi teliti, dapat digunakan untuk menguji berbagai macam produk, serta memiliki petunjuk yang jelas dan mudah dimengerti oleh panelis. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu uji ranking tidak dapat mendeteksi perbedaan intensitas sifat yang terlalu kecil atau terlalu besar dan mengabaikan tingkat dan jumlah perbedaan. Kesalahan yang mungkin dapat terjadi saat melakukan uji ranking yaitu tidak meratanya pencahayaan saat melakukan pengujian, di mana ini dapat mempengaruhi pengamatan visual dari sampel. Kemudian,
kondisi kesehatan panelis yang kurang fit, serta tidak menetralisir lidah dengan baik dan benar, sehingga ini dapat mempengaruhi pengamatan pada parameter rasa. Menetralkan lidah dapat menggunakan air mineral, di mana air mineral merupakan salah satu bahan palate cleanser yang berfungsi untuk menetralkan lidah, sehingga evaluasi sensori menjadi lebih akurat. Menetralkan lidah dilakukan setiap sebelum mencoba sampel, seperti yang aku lakukan pada saat pengujian, yaitu meminum air mineral setiap sebelum mencoba setiap sampel. Jadi sebelumnya, sebelum melakukan pengujian uji ranking, perlu melakukan pengecekan terhadap pencahayaan ruangan, apakah sudah baik atau belum, apakah panelis dalam keadaan sehat atau tidak, dan apakah kondisi lingkungan sekitar sudah kondusif atau belum. Kemudian, jangan lupa untuk menetralkan indera pengecap, yaitu lidah, saat sebelum mencicipi sampel. Berdasarkan pengujian ranking yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa urutan susu coklat dari parameter warna dari yang tergelap ke yang tidak gelap menurut aku yaitu 311, 131, 301, 231, dan 307. Urutan susu pada parameter aroma dari yang paling beraroma coklat yang kuat ke aroma coklat tidak kuat menurut aku yaitu 131, 301, 311, 231, dan 307. Urutan susu pada parameter rasa dari yang paling manis rasanya ke yang kurang manis rasanya menurut aku yaitu 307, 131, 311, 231, dan 301. Serta urutan susu pada parameter tekstur dari yang teksturnya paling kental ke yang teksturnya kurang kental ya menurut aku yaitu 131, 301, 311, 307, dan 231. Jadi, uji ranking digunakan untuk mengurutkan berdasarkan tingkat kesukaan, serta untuk mengetahui perbedaan intensitas sifat dari suatu sampel produk pangan. Dengan menggunakan uji ranking, maka mutu produk dapat diketahui dan diurutkan. Nilai hasil dari uji ranking ini hanyalah nomor urut saja, tidak menyatakan besaran skalar. Gimana teman-teman, udah mulai paham kan apa itu uji ranking dan gimana cara ngelakuinnya? Nah, semoga video aku yang satu ini bisa menambahkan informasi buat kita semua ya. Oh iya, ada satu lagi pengujian sensor yang aku lakukan yaitu uji hedonik. Nah, buat kalian yang penasaran, yuk cek video terbaru aku.